Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif kasus 3. Sebelum saya memaparkan hasil diskusi kami, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Hanifah sebagai penyaji, yang kedua Ibu Ervi sebagai moderator, yang ketiga Ibu Armia sebagai penjawab 1, dan yang keempat Ibu Suhartati sebagai penjawab 2. Kami semua adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Kemudian perkenalkan juga fasilitator kami Ibu Eva Suhaibah dan pengajar praktik kami Ibu Erna Wijayanti. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kedua teman, tiga pembuat rasa bersalah, empat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan yang kelima, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, penguasaan. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Pembahasan kasus. Kelompok kami mendapatkan kasus 3 untuk dibahas. Saya akan menceritakan terlebih dahulu kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar?
Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ditunjukkan dengan Bu Dani menghukum Fajar untuk maju ke depan untuk mengerjakan di papan tulis. Posisi kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ditunjukkan dengan perkataan Budani. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Pertanyaan kedua. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan pertama, kemungkinan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sikap yang ditunjukkan Fajar bisa juga terjadi karena Fajar membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu mencari perhatian berperilaku tidur-tiduran. Kebutuhan dua, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Fajar tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran Budani mungkin disebabkan oleh rasa tidak senang atau bosan. Kebutuhan ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Fajar ingin bebas dari mata pelajaran Budani dengan menunjukkan sikap ketidaktertarikan, yaitu sikap acuh tak acuh terhadap mata pelajaran Budani. Dan kebutuhan yang keempat adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini ditunjukkan dengan sikap tidur-tiduran yang mungkin dikarenakan kurang istirahat. Pertanyaan nomor 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi pemantau belum mendorong murid pada motivasi internal. Murid juga tidak bisa melihat esensi dari sebuah peraturan karena dikaitkan dengan konsekuensi. Murid memahami ada sanksi yang harus dijalankan, tetapi tidak memaknai tujuan peraturan tersebut. Pertanyaan yang bisa diajukan oleh pemantau adalah, ingat peraturan di kelas ini. Apa kewajiban kamu sebagai siswa? Kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Dan konsekuensinya apa kalau kamu tidur di kelas? Pertanyaan ketiga, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, maka tindak lanjut saya adalah menerapkan segitiga restitusi dengan posisi sebagai manajer, yakni melakukan kolaborasi dengan wali kelas, wali murid, guru BK, dan guru mapel.
Langkah pertama untuk segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Hal pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan keadaan dan bersikap netral, tidak menyalahkan tindakan Fajar dan juga tidak membela Budani sebagai guru. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan. Pertama, memberikan instruksi kepada wali kelas untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Fajar mengenai kendala apa yang ia alami saat pembelajaran sehingga menyebabkan ia berperilaku demikian. Yang kedua, melakukan konfirmasi kepada beberapa guru mata pelajaran yang mengajar di kelas Fajar, mencari tahu perilaku Fajar pada saat kegiatan pembelajaran selain bahasa Inggris. Dan langkah ketiga yang akan saya lakukan adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, memberikan instruksi kepada wali kelas dan BK untuk berkolaborasi, mengkomunikasikan kepada wali murid, serta mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar sehingga ditemukan solusi dan tindak lanjut yang tepat. Kemudian yang kedua, mempertemukan Fajar dengan Budani untuk mencapai kesepakatan bersama menyatukan keyakinan nilai universal yang dianut oleh Fajar dan Budani. Nilai kebajikan dari kasus tiga ini adalah yang pertama disiplin, yang kedua rasa hormat, ketiga kasih sayang, dan keempat menghargai. Pertanyaan ketiga, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nilai kebajikan dari kasus tiga ini adalah yang pertama, disiplin. Yang kedua, rasa hormat. Ketiga, kasih sayang. Dan keempat, menghargai. Nilai kebajikan dari kasus tiga ini adalah yang pertama, disiplin. Yang kedua, rasa hormat. Ketiga, kasih sayang. Dan keempat, menghargai. Sebelum mengakhiri pemaparan ini, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Pak Gajah lagi naik lift. Tidak lupa ajak Bu Kelinci. Yuk bangun budaya positif diawali dari diri sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.